Robert tersenyum tipis, merasa takjub dengan keberanian Diana. Tetapi dalam hatinya dia merasa yakin kalau Diana sedang ketakutan saat ini. Ya tentu saja mau ketemu kamu. Kamu kan punya hutang sama aku. Sekarang Diana paham, pria itu pasti ingin membalas perbuatannya tempo hari. Tuhan, bagaimana ini? Apa aku akan mati di tangan lelaki biadab itu? Diana begitu ketakutan. Bahkan sekarang Robert bisa melihat raut wajah yang mengkerut. Aku keluar dulu ya, nggak enak kalau keroyokan, ujar pria yang menyewa Diana tadi. Pergilah kalau kau udah puas. Robert maju perlahan, begitu pula dengan Diana. Dia sedang memikirkan cara bagaimana mengalahkan yang bertubuh tinggi dan tegap ini. Aku hanya melukai tubuhmu saja, tetapi kemarin kau bahkan bukan hanya melukai tubuhku, tetapi juga mempermalukanku di depan banyak orang. Sekarang akan aku balas perbuatan itu berkali-kali lipat, Diana. Brengsek kau ya, berani-beraninya menyerang perempuan di tempat tertutup seperti ini. Robert tertawa mendengar jawaban Diana. Kalau kamu ingin diserang di tempat umum, oke, nanti aku akan seret kamu ke jalanan. Tetapi sebelum itu, kita bersenang-senang dulu di sini. Diana celingukkan ke arah sekitar. Tepat sekali, di samping kirinya ada sebuah guci berkeramik. Robert pun langsung menyerang Diana dengan cara mencekik lehernya. Tetapi dengan sekuat tenaga Diana membalas dengan cara mencekik leher Robert dan menancapkan kukunya yang tajam ke leher belakang, hingga akhirnya cengkeraman tangan Robert terlepas. Dan di saat itu pula, Diana melayangkan guci ke kening Robert. Lalu Diana langsung menyambar tas dan bersiap-siap pergi. Guci tersebut pecah, tidak berbentuk, lalu keluar darah segar dari kening Robert. Tetapi rupanya luka itu tidak membuat Robert kesakitan. Dia masih tetap berdiri tegak. Mau kemana kamu, ah? Sampai kiamat pun, pintu itu nggak akan bisa dibuka. Robert pun tertawa. Kemudian dia segera mengeluarkan ponselnya, hendak menelpon Ivanka. Tetapi Robert malah maju dan mencoba mencegah Diana memegang ponselnya. Terpaksa Diana pun kembali memasukkan ponselnya ke dalam keadaan sedang menelpon Ivana. Halo Diana? Halo? Diana tepat mendengar suara Ivanka. Tolong, Robert ada di dalam hotel. Dia mau membunuhku, teriak Diana. Sementara Robert hanya tertawa melihat tingkah konyol musuhnya. Oh, apa? Robert ada di sana? Kok bisa? Tolong aku. Diana pura-pura menggebrak pintu hotel dengan berteriak. Bima, Bima. Ivanka berlari keluar mencari anak buahnya. Ada apa, Mom? Diana diserang Robert lagi di hotel. Kamu cepat susul Firman dan telepon dia. Bawa juga anak-anak lain buat bantu kamu. Cepetan sebelum terlambat. Jatah Ivanka dengan panik. Dia tidak ingin kehilangan mutiaranya lagi. Siap, Mom? Bima pun langsung pergi sambil membawa anak buah Ivanka yang lain. Sialan kau Robert. Aku juga yang bodoh. Kenapa harus melepas Diana keluar sih? Ivanka memukul keningnya sendiri. Di dalam kamar hotel itu Diana semakin merasa tegang. Robert terlihat membuka celananya. Entah pria itu mau melakukan apa. Tetapi di posisinya sekarang, Diana tidak memiliki senjata apapun untuk menghajarnya. Robert terlalu kuat, sekalipun darah mengucur dari dahinya, tetapi pria itu sama sekali tidak merasa kesakitan atau pusing. Sini kamu. Robert langsung menyeret tangan Diana dan membuat posisinya menjadi berlutut di dekat tangan dengkulnya. Lepaskan, sakit. Beberapa kali Diana meronta, hendak memukul kepala laki-laki itu, tetapi jambakan di rambutnya terlampau kuat. Dengan sangat kejamnya Robert mengeluarkan air seni lalu mengerahkannya ke mulut Diana. Minumlah yang banyak agar kau punya tenaga untuk menerima semua marahku. Ini baru permulaan, karena waktu itu kau sudah mempermalukanku. Diana menjerit, mengerang dan meronta, tetapi Robert seperti kesetanan. Walaupun dari dahinya terus-menerus keluar darah, tetapi dia masih saja memiliki kekuatan. Sudah tidak tahan lagi dengan bau air kencing pria itu dan juga mual, Diana pun memuntahkan isi perutnya. Cengkeraman Robert di rambut Diana sedikit melemah saat melihatnya muntah. Kenapa kau memuntahkan lagi, sayang? Kenapa kau tidak telana saja itu kan? Sama saja dengan air kehidupan yang sering kau nikmati pada setiap laki-laki. Wajah Robert begitu puas. Dia pun melepas cengkeramannya.
karena hendak mengusap wajahnya yang terus dialiri darah segar dari kening. Dan di saat melihatnya lelah, saat itulah Diana meninju belalai gajah Robert yang menggantung tepat sekali mengenai dua telurnya. Robert langsung mundur sambil memegangi benda pusakanya yang terasa begitu sakit. Dia berpegangan keranjang karena area yang ditonjok oleh Diana terasa sangat ngilu. Di saat Robert lemah dan juga lengah, Diana meraih nampan yang ada di atas meja, menghantamkan nampan itu ke kening laki-laki itu yang semula sudah berdarah. Tidak hanya satu kali hantaman, tetapi berkali-kali hingga luka di kening dia pun terus melebar dan darahnya semakin banyak keluar. Mendapat serangan bertubi-tubi dari atas dan Robert pun hampir pingsan. Dia tergeletak di lantai setelah sebelumnya menggulingkan tubuh sendiri. Diana menghentikan aksinya karena dia merasa Robert sudah tidak berdaya. Napasnya terengah-engah sambil terus memegangi nampan untuk berjaga-jaga jika Robert menyerangnya lagi. Karena tidak tahan mulutnya terus-menerus ingin muntah, Diana pun langsung berlari ke wastafel, membasuh mulutnya dan berkumur-kumur. Beberapa kali dia memuntahkan isi perutnya di wastafel itu karena bau air seni Robert masih terasa di lidahnya, membuat perutnya mual terus-menerus. Namun ternyata dari belakang Robert berjalan dengan terseok-seok membawa ikat pinggang di tangannya. Dalam satu kali hentakan, ikat pinggang itu langsung menghantam punggung Diana, meninggalkan rasa sakit dan ngilu. Bahkan Diana seperti cacing kepanasan karena saking sakitnya hantaman dari ikat pinggang berbahan kulit itu. Berani juga kau melawan rupanya ya? Udah so jagoan sekarang. Diana masih terus menggelinjang kesakitan menempelkan punggungnya ke tembok. Kau yang salah, brengsek. Kau yang memulai, kenapa juga kau tidak terima ketika aku membalasmu? Apa kamu gak ada otaknya? Teriak Diana. Punggungnya terasa sakit dan ngilu. Lalu saat dia pegang, ternyata ada cairan merah dari bekas luka dan hantaman ikat pinggang itu. Wanita sepertimu memang layak diperlakukan seperti binatang. Jadi gak usah sok jagoan seperti Wonder Woman. Kau dan tempat sampah itu tidak ada bedanya. Bahkan mungkin tempat sampah itu lebih bersih daripada dirimu. Emosi Diana semakin meradang, dihina habis-habisan oleh pria yang tidak kalah hina darinya. Kalau aku seperti tempat sampah, maka kau seperti tempat pembuangan sampah. Kondisi Robert terus melemah karena darah dari keningnya terus-menerus mengucur hingga dia pun jatuh ke lantai karena kepalanya terasa pusing. Karena perut Diana terasa mulas, dia pun lari ke toilet untuk membuang air besar. Lalu terpikir ide gila di dalam otaknya. Diana segera mengambil sarung tangan karet yang menggantung di dinding, setelah itu mengambil kotorannya sendiri dan membawanya keluar. Rasakan ini Robert. Diana mengoleskan kotorannya sendiri ke mulut Robert dengan tawa yang puas. Walaupun udah lemas, tetapi bukan berarti Robert kehilangan kesadaran. Dia masih sadar. Jika mulutnya diolesi kotoran oleh Diana, hendak meronta dan menghentikan aksi Diana, tetapi dia tidak bisa karena kepalanya terasa berat, terus-menerus mengeluarkan darah. Hentikan! Robert terus mengerang dan bicara dengan terbata-bata, dan mulut penuh oleh kotoran. Sementara Diana terus terbahak-bahak menyaksikan Robert yang begitu tersiksa. Kau mengotori mulutku dengan air senimu yang menjijikan. Sekarang makanlah ini. Makanan yang cocok untukmu dan mulutmu yang kotor itu. Diana terbahak lalu segera ke kamar mandi dan membersihkan dirinya. Saat dia keluar, Robert ternyata masih tergeletak di lantai, bahkan kini darah semakin banyak membanjiri lantai. Dia pun langsung mencari-cari cardlock lalu segera keluar dari hotel dengan berlari kencang. Diana langsung memasuki lift dan menuju lantai paling bawah. Di lobi hotel, dia bertemu dengan temannya Robert. Tentu saja pria itu terkejut karena Diana bisa melarikan diri. Lalu pria itu langsung membawa rokoknya dan menghampiri Diana. Tidak berani membawa paksa di tempat keramaian, akhirnya laki-laki itu membiarkan Diana pergi. Loh, Diana, kamu kenapa? Firman, sang sopir panik melihat punggung Diana yang berdarah karena dia memakai dress yang tidak menutupi punggung. Ayo, jalan aja. Firman. Tiba-tiba Bima dan teman-temannya datang. Mereka terlambat karena jarak dari rumah bordir ke hotel itu lumayan jauh. Bima langsung masuk ke dalam mobil bersama Diana.
sementara teman-temannya kembali melajukan mobil meninggalkan hotel itu. Bim, punggungnya Diana kenapa tuh? Tadi kelihatannya berdarah. Apa kamu kembali disuruh mami? Tanya Diana. Ya, katanya ada Robert di dalam hotel itu. Kamu gak apa-apa kan? Lihatlah punggungku, ini sangat menyakitkan. Diana mengernyit karena bekas luka itu masih meninggalkan sakit dan ngilu. Bima pun merobek baju Diana dari belakang dan melihat luka memanjang di punggungnya yang terus mengeluarkan darah. Luka cambukan deh. Duh, sakit banget Bima. Kita ke klinik dulu ya buat lukaku. Bima pun langsung menelpon Ivanka. Mom, Diana udah aman bersamaku, tapi punggungnya kena luka cambukan parah banget lagi. Aku bawa aja ke klinik ya. Tidak perlu, obati aja di rumah, biar dia pulang cepat. Oke, Mami bilang kita perlu ke klinik di. Tidak perlu. Tentu saja Diana sangat murka mendengar hal itu. Tidak habis pikir, Ivanka masih saja ketakutan uangnya habis hanya karena membayar biaya perawatan lukanya di klinik. Terus lukaku gimana? Apa Mami mau aku mati kehabisan darah? Udahlah deh, nurut aja. Di rumah ada banyak obat-obatan dan alkohol untuk mengobati lukamu ini. Tidak perlu ke klinik segala. Selain menahan sakit di punggung, Diana juga merasakan sakit di hatinya. Sakit karena tidak memiliki saudara dan orang tua di dunia ini, sehingga tidak ada yang peduli pada kesehatannya. Orang-orang yang ada di sekitarnya hanya memanfaatkan untuk memperkaya diri mereka. Bagaimana lukamu sayang? Tanya Ivanka ketika Diana masuk. Tidak usah tanya. Mana ada luka membaik kalau enggak diobati? Oke, Mami suruh Tini obati kamu di kamar ya. Diana tidak menjawab. Dia bergegas pergi meninggalkan Ivanka. Di kamarnya Diana segera masuk ke toilet, membasuh mulutnya dengan bersih, menyikat gigi beberapa kali dan meminum wine untuk menghilangkan rasa aneh yang tertinggal di lidahnya, lalu menyalakan rokok dan menghisapnya. Semenjak bersama Ivanka, dia udah terbiasa merokok, hanya saja tidak terlalu banyak. Kak Diana, sini, lukamu aku bersihin. Dia langsung berbalik badan tanpa berkata. Perempuan bernama Tini itu terkejut melihat luka Diana yang memanjang dan berdarah. Permukaan sekitar ikut memerah. Apa klienmu yang melakukan itu, Kak? Ya, siapa lagi? Apa dia laki-laki yang kemarin menghajarmu juga? Iya, dia orangnya. Tubuh Diana melengking ketika luka itu bersentuhan dengan alkohol. Rasanya sangat perih seperti luka yang dikocori perasaan jeruk nipis. Tahan ya Kak, lukanya biar nggak infeksi. Diana menggigit bibir bawahnya menahan rasa sakit. Sudah selesai, ini ada antibiotik sama obat anti nyeri, Kakak minum ya. Tini, yang merupakan seorang pembantu di rumah bordir itu, menyerahkan obat-obatan pada Diana. Terima kasih. Oh ya Kak, Mami bilang kalau sebentar lagi aku juga bakal seperti Kakak. Gadis berumur 18 tahun itu meneteskan air mata. Lalu, aku nggak mau. Kenapa? Tanya Diana. Aku hanya ingin melanjutkan sekolah, tapi Mami bilang aku bisa sekolah kejar pakai C kalau udah dapat pelanggan pertama. Memangnya sejak kapan kamu berada di sini? Ini adalah kali pertama Diana mengobrol dengan gadis itu. Sejak umur aku 5 tahun. Diana menatap anak itu dengan prihatin. Lalu ibumu? Aku nggak tahu. Ayahku juga udah menikah lagi dan dia tidak peduli padaku. Diana langsung memeluk gadis itu. Ternyata banyak sekali orang yang nasibnya jauh lebih buruk dari dirinya. Yang kuatin, hidup ini emang kejam. Aku udah bilang ke Mami mau pergi aja dari sini dan cari kerja sendiri. Tapi dia gak ngizinin. Dia bilang aku harus membayar semua uang yang telah dia keluarkan untuk menghidupiku selama ini. Aku harus gimana Kak? Aku gak mau melakukan pekerjaan ini. Diana menghela nafas. Kepikir aku mau, tapi keadaan yang memaksa aku. Tetapi aku janji, suatu saat nanti, aku akan merubah nasib buruk ini. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah harus menguatkan mental dan hati. Lebih baik aku mati aja daripada menjalani pekerjaan menjijikan ini. Gadis itu menundukkan wajah sambil menyeka air matanya. Percayalah, orang mati pun ingin hidup kembali, Tin. Gadis itu langsung keluar meninggalkan Diana. Tidak dapat dipungkiri, Diana pun merasa sedih melihat nasibnya. Tidak terbayang bagaimana jika ada di posisi gadis itu.